sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu penampilan siswa, berikutnya sambutan-sambutan, yang kelima salawat Nabi, lalu tausiah dan doa, dan diakhiri dengan penutup. Agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, setelah pembukaan yang kami sampaikan di awal, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nurul Oktaria dan Nadia Fitri Ayu. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21-22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 32 Bandar Lampung kepada Bapak Dr. Wahono MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Doni Sastrawan MPD. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 32 Bandar Lampung dan anak-anak yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini dapat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, bekal membangun pribadi yang unggul. Bapak Ustadz dan Bapak Dewan Guru, izinkanlah saya memberikan kata sambutan. Pertama, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang bisa hadir dalam acara Maulid Nabi di SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Permohonan maaf kami sampaikan karena situasi dan kondisi anak-anak duduk di hamparan halaman SMPN 32 Bandar Lampung tanpa tenda, Pak. Jadi mohon maaf seandainya kata sambutan dari kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bisa menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW walaupun dalam taraf yang sederhana. Kami menyampaikan kepada anak-anak
Hari ini kalian akan menerima ceramah dari Bapak Ustadz yang terkait dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, bekal membangun pribadi yang unggul. Pesan saya, cermati dengan baik, walaupun dalam situasi panas kalian hendaknya mendengarkan dengan baik dan memahami yang nanti akan dijadikan sebagai bekal dalam mengimplementasikan kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, ini merupakan penekanan nilai-nilai karakter. Ya, jadi kalian harus menunjukkan karakter yang baik. Demikian kata sambutan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wahuna MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi oleh teman kita Emira Anissa Putri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan puisi yang berjudul Sang Pembawa Cahaya. Ya Rasulullah yang selalu berada di hati, mengikis setiap duka lara, pengobat rapuhnya jiwa, berikan terangnya cahaya dalam hidup nan gelap gulita. Berikan arah di setiap langkah. Ya Rasulullah, akhlakmu begitu mulia, santunnya dirimu pada sesama, kejujuranmu dalam tutur kata. Sungguh engkaulah teladan umat manusia. Ya Rasulullah, kau bagai lentera yang selalu hadir dalam gelapnya malam. Engkaulah Nabi di akhir zaman yang memberikan kami keimanan, membimbing kami menuju ketakwaan. Ya Nabi, ya Rasulullah, engkaulah panutan kami. Syafaatmu adalah harapan kami, penentu kehidupan. Sekian puisi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Emira Anissa Putri yang telah membawakan puisinya. Berikutnya adalah pembacaan biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada teman kita Kak Elvin Anggo Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang terpuji. Terlahir dengan keturunan bangsawan Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, dan istrinya Siti Khadijah. Masa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di zaman jahiliyah dan tahun gajah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan
di mana pada saat itu umat Nabi senantiasa untuk menyembah berhala, senantiasa untuk membunuh bahkan mengubur wanita hidup-hidup, dan senantiasa untuk merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dari satu kedalaman ke beberapa suku yang lainnya yang disebut dengan kabilah. Hidup yang tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupan pada saat itu sangatlah kacau. Tahun Gajah, yaitu peristiwa terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah Raja Abraha. Raja Abraha sangat marah karena setiap tahunnya kaum Bani Quraisy selalu rajin dan ramai untuk melaksanakan haji. Ini yang menyebabkan Raja Abraha ingin membelokkan ajaran agama Islam. Namun peristiwa itu tidak terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kemudian kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai para pasukan bergajah sampai tewas. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Masa kecil Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya sudah menjadi yatim, karena ketika beliau masih di dalam kandungan, ia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada usia 6 tahun, beliau sudah ditinggalkan oleh ibunya, dan pada usia 8 tahun sudah ditinggalkan pula oleh kakeknya. Beliau disusui oleh Soibah selama 3 hari, dan kepada Halimah atau Sa'diyah dalam asuhannya kurang lebih 6 tahun. Pada usia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Masa remaja Nabi Muhammad SAW berawal berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lainnya, sampai diturunkan surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sampai diturunkannya ayat tersebut, maka Rasulullah SAW mulai menyiarkan agama Islam secara terbuka. Tanggapan Bani Quraisy pada saat itu sangatlah marah dan menentang ajaran agama Nabi. Namun Nabi dan para sahabat semakin tangguh dan kuat dalam menghadapi rintangan bahkan cobaan. Dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, dan olok-olokan. Masa kerasulan Nabi pada tahun 10 Hijriah, yaitu tahun duka cita, di mana pada saat itu paman Nabi Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat, serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah-tengah kesedihannya, beliau dijemput oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1-5. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wa'da, yaitu haji perpisahan sebelum wafatnya Nabi. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan larangan tentang membunuh seseorang dengan cara yang tidak benar, larangan untuk mengambil harta riba, dan larangan untuk mengambil harta orang lain. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik, dan agar umat Islam selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Masa wafat Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Ketika Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan menyampaikan pidato. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Demikian biografi Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengetahui biografi ini, kita semakin meningkatkan cinta kepada Nabi
dan meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Kak Elvina Anggun Timur atas penyampaian biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh teman kita Ahmad Rifai. Kepada Ahmad Rifai kami persilakan. Pasar membeli tomat dijual oleh Pak Mamat. Semoga yang jawab salam dengan semangat tidak punya hutang sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Hono MPD, dan yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Doni Sastrawan MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang mohon maaf tidak bisa sebut namanya satu persatu, beserta dihimbau gelaran kecil disebut nama. Insya Allah semoga dimalakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kawan-kawan berbahagia. Semoga kita semua yang hadir di sini sehat walafiat, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin amin ya rabbal alamin. Bapak guru, ibu guru, serta kawan-kawan yang berbahagia. Bapak guru sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu guru sehat, Bu? Alhamdulillah. Kawan-kawan sehat? Kita bisa hadir di sini karena apa, kawan-kawan? Karena izin Allah. Oleh karenanya kawan-kawan sekalian, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Alhamdulillah segala macam pujian ilahi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin bisa hadir di sini, datang di acara ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pantas kemudian kita minta pujian. Oh, saya ini orang yang rajin datang acara Maulid Nabi. Oh, saya ini orang yang soleh datang acara Maulid Nabi. Tidak pantas dan tidak layak kita mendapatkan pujian itu. Kenapa? Karena kita bisa hadir di sini, datang di acara ini, bertatap muka di acara ini, tidak lain dan tidak bukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, suri tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan tidak berlaku nanti. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Tanda Cinta Kepada Rasul. Sebelum saya mulai tausiah saya ingin bertanya dulu. Coba, siapa di antara kawan-kawan yang cinta Rasul? Alhamdulillah. Maka berbahagialah kita yang cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda dalam sebuah hadisnya, "Wa man ahabba kana ma'i fil jannati." Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, maka dia akan bersamaku di surga nanti insyaallah. Tapi ada tapi ini kawan-kawan. Apa coba bukti atau tanda kita cinta kepada Rasul? Apa cuma ngaku-ngaku aja? Kawan-kawan, ternyata ada beberapa tanda atau bukti kita cinta kepada Rasul. Apa itu? Yang pertama, barang siapa mencintaiku, kata Rasul, maka dia akan bersamaku di surga nanti insyaallah. Di suatu kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang yang kaya raya yang termasuk ahli salawat. Ketika menjelang sakratul maut, wajahnya tampak murung kemudian menjadi hitam. Ketika ada nyaris merenggut nyawanya, ketika nyawanya akan berpisah, dia berkata, "Ya Rasulullah, telah kuhabiskan seluruh hidupku untuk mencintaimu dan membaca salawat untukmu." Belum usai kalimat itu diucapkan, datang seekor burung dari langit, kemudian mengibaskan sebuah sayapnya ke wajahnya. Seketika wajahnya putih bersih bercahaya dan menebar wangi-wangian, dan ia pun mengakhiri hidupnya dengan membaca dua kalimat syahadat. Subhanallah. Yang kedua, bukti tanda cinta kepada Rasul adalah selalu berperilaku seperti Rasulullah SAW. Karena setiap perilakunya adalah sulit bagi kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kita. For example, Rasul nyuruh salat berjamaah, kita salat berjamaah. Bahkan Rasulullah tidak pernah absen salat tahajud, maka kita pun harus tahajud. Memaksakan diri bangun di malam hari di saat orang lain sibuk dengan tidurnya. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka semua itu akan terasa ringan tanpa ada beban sedikit pun. Karena itulah yang diajarkan oleh sang kekasih kita Rasulullah SAW. Demikian dua tanda orang yang ngaku dirinya cinta kepada Rasul. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dan membaca salawat Rasulullah SAW dan mengerti perintahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di laci. Kalau ada kata yang salah jangan simpan di hati, apalagi dilaporkan di polisi. Pergi ke sawah membawa rambutan, pulanglah ke berselokan. Rasulullah jadi panutan, pasti kedapat kebahagiaan. Wa ala imamikum waslimaikum aqulu lakum syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rifai yang telah mencapaikan tausiahnya. Acara berikutnya yaitu salawat Nabi. Marilah kita bersalawat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Al-Fatan Rizky Ramadan, Sabda Abdi Putra, dan Rehan Aditya Akbar. Kepadanya kami persilakan. Marilah kawan-kawan kita bersalawat bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghalib. Anta iksirun wa ghalib. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, anak-anak semuanya, menjelaskan bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak semuanya, adalah manusia yang patut kita tiru perangainya, yang patut kita tiru akhlaknya, yang patut kita tiru bagaimana tindak tanduknya. Saking hebatnya anak-anak semuanya, saking hebatnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun memuji bagaimana hebatnya perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Siapa yang tahu bagaimana pujian Allah terhadap perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Terdapat di surah apa dan ayat yang keberapa? Terdapat di dalam surah Al-Qalam. Ada yang hafal surah Al-Qalam? Ada yang hafal surah Al-Qalam? Juz 29 ayat yang keempat. Saking Nabi itu anak-anak semuanya punya akhlak yang baik, punya perangai yang baik. Apa kata Allah? Wa innaka
la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Memuji bagaimana hebatnya, bagaimana baiknya perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar anak-anak semuanya kalau ingin mencontoh perilaku akhlak, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, siswa SMPN 32, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, mesti harus mengucapkan salam dan sholawat. Karena pernah suatu waktu anak-anak semuanya, Nabi waktu mau naik mimbar, tahu mimbar enggak? Tahu mimbar enggak? Anak-anak yang cewek tahu mimbar? Tahu? Mimbar buat ceramah di masjid itu. Nah ini nih mimbar nih, mimbar juga nih. Nah ini mimbar nih, semacam podium. Nabi waktu naik ke anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin, menundukkan kepala. Naik ke anak tangga yang kedua, beliau menundukkan kepala pun kemudian mengucapkan amin. Begitupun naik ke anak tangga yang ketiga. Maka beliau ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi menganggukkan kepala kemudian mengucapkan amin? Ternyata anak-anak semuanya, malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kecelakaan bagi 3 orang. Kalian mau nggak didoain celaka? Na'udzubillah min. Tapi Nabi mengaminkan 3 orang ini yang didoakan oleh malaikat Jibril. Ada yang pernah bertemu malaikat Jibril? Siapa tahu ada. Kayaknya itu yang lagi minum tuh pernah bertemu malaikat Jibril. Wah, ngeri banget. Dibisikkan malaikat Jibril di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, celaka. Siapa yang celaka? Seseorang, kata Nabi, yang memiliki kedua orang tuanya. Kalian masih punya kedua orang tua? Masih punya ayah dan bunda? Celaka, kata Nabi, kata malaikat Jibril, kalau orang yang memiliki kedua orang tua tetapi kedua orang tuanya tidak mampu menjadikannya masuk ke dalam surga, alias celaka anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa kata Nabi? Nabi menganggukkan kepala, mengucapkan amin. Kalian sering durhaka sama orang tua? Kalau disuruh sama orang tua sering bandel? Kalau disuruh sama orang tua sering tidak mau? Ada yang sering kabur? Disuruh belajar kalian main HP? Ya, taubat kalian. Didoakan celaka oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata malaikat Jibril, celaka wahai Muhammad. Siapa dia? Orang-orang yang mendengar namamu disebutkan dalam suatu forum, dalam suatu majlis, tetapi orang-orang yang mendengarnya tidak mengucapkan salam dan sholawat kepadamu. Maka Nabi Muhammad menganggukkan kepala seraya mengucapkan amin. Berarti kalian tadi dengar nggak nama Nabi Muhammad disebutkan? Dengar nggak? Kalian ngirim sholawat atau tidak? Kalau tidak maka bisa celaka. Maka tatkala Ustaz Doni mengucapkan nama Nabi Muhammad disebutkan, ucapkan minimal sallallahu alaihi celaka. Kenapa anak-anak semuanya? Mesti kita mengucapkan salam dan sholawat tatkala mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan. Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sambung. Sini. Oh, nih. Tepuk tangan yang meriah. Siapa namanya?
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tahu artinya? Enggak, luar biasa. Siapa namanya? Ramdan. Semoga sukses masa depannya, berkah selalu hidupnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Hamdan. Namanya Hamdan. Oh Ramdan, Ramdan, bukan Hamdan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mesti bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah dan berilah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo? Hai? Can we continue? Can we continue? Oh yes, yes. Siapa namanya? What's your name? Come on. The handsome boy. The handsome boy in this school. Siapa namanya? Muhammad Dafa. Kelas berapa Muhammad Dafa? Kelas 77. Banyak banget kelasnya. Kelas 77. Kelas 7. Emang ada gitu ya? Bukan kelas 7G gitu. Oh, kelas 71 gitu ya. Jangan dulu Dafa. You are very exotic man. Okay, Dafa, you are very handsome. Where are you from? Dari mana? Hah? Oh, from Sweden. Sweden. From England. From England. You are from England? No. Hah? Oh. Bukan. Ini from Japan. Dari mana tadi? From Japan or from China. Okay. Could you like to speak in Japan, Dafa? Could you like to speak in Japan? No. Onamae wa? Watashi Dafa. Arigatou gozaimashita. Hai. Okay. Konnichiwa. Konbanwa, konnichiwa. Oke, ada yang bisa bahasa Jepang di sini? Ada? Oh, kamu? Oh, coba. We try. Oh, come on. What's your name? What's your name? Wow. Sini. Ah, diam dulu. Hey, this man is real from Japan. Ini laki-laki yang benar-benar real dari Jepang. Okay. What's your name? My name is Razik. Oh, Razi Hirasaki. Okay, Razi, dari mana kamu sih? Dari Ngeling, Pak. Sudah hafal 30 juz belum? Sudah hafal Quran juz 30 belum? Oke, semoga nanti rajin baca Quran, jadi hafiz Quran. Amin. Amin Allahumma amin. Oke, thank you. Ramzi ya? Razik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat anak SMPN 32 Bandar Lampung. You are amazing. Luar biasa. Spectacular. Luar biasa. Mumtaz. Itu bahasa Arabnya mumtaz. Oke? Apa kata Sayyidina Ali? Beliau menggambarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mau dia orang Jepang, mau dia orang Afrika, mau dia orang Papua, mau dia orang China, mau dia orang London, mau dia orang Swedia, mau orang Australia, Amerika, semuanya kalau dia Muslim, salah satu yang perlu kita contoh perilakunya adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata Ustaz Doni tadi? Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, maka ucapkan salawat sallallahu alaihi. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak-anak semuanya? Apa kata Sayyidina Ali? Beliau menceritakan bagaimana hebatnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad itu, ini yang kita contoh anak-anak semuanya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu daimal bishri, kata Sayyidina Ali. Nabi Muhammad itu anak-anak semuanya ternyata orangnya senantiasa daimal bishri. Mohon maaf, ada yang suka cemberut nggak di antara kalian? Ada yang suka cemberut? Tunjuk tangan yang suka cemberut. Oh, cewek ini rupanya banyak yang suka cemberut ya. Yang laki-laki yang suka cemberut? Jarang yang suka cemberut, tapi wajahnya nampaknya cemberut-cemberut. Mana? Suka cemberut? Kenapa kamu suka cemberut? Oh, bukan karena panas. Nabi Muhammad itu ternyata anak-anak semuanya daiman bishri. Sudahlah ganteng Nabi Muhammad itu, ternyata Nabi Muhammad itu daiman bishri orangnya. Dan ini perlu kita contoh. Nabi Muhammad itu orangnya, kata Sayyidina Ali, begitupun kata para sahabat yang lain. Nabi Muhammad itu senantiasa berwajah ceria. Oh, nggak pernah cemberut. Kalian baru aja tidak dikasih jajan sehari sudah cemberut. Betul? Dikasih tugas sama gurunya sudah cemberut. Betul? Mulai hari ini kalian harus senantiasa riang gembira. Harus menunjukkan wajah-wajah yang ceria. Bertemu dengan siapapun. Maka salah satu yang menjadi akhlak yang baik itu, kata Nabi, waktu kita bertemu dengan saudara-saudara kita, waktu kita bertemu dengan kawan-kawan kita, maka apa yang mesti kita lakukan anak-anak semuanya? Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, kata Nabi. Waktu kita bertemu dengan kawan-kawan kita, kalian tuh bertemu satu sama lainnya, ucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian menebarkan senyum sama kawannya.